Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lain dari ikatan kovalen. Selain ikatan kovalen itu bisa membentuk suatu ikatan yang tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian ikatan kovalen itu juga bisa mengalami ikatan dengan cara ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah penggolongan ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Nah, jadi yang namanya ikatan kimia itu ada yang punya kutub, ya. Polar itu kan dari kata artinya itu kutub, ya. Ada yang punya kutub itu apa sih? Ada kutub positif, ada kutub negatif, ya. Nah, ada yang punya kutub, ada yang tidak, ya. Ada yang tersebar merata, ada yang tidak, ada yang simetris, ada yang tidak simetris. Nah, bagaimana sih penggolongannya si ikatan kovalen itu? Kenapa kok bisa digolongkan menjadi ikatan kovalen polar dan nonpolar? Mari kita bahas satu persatu. Ikatan kovalen itu ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non-polar, ya. Telah kita ketahui bersama bahwa ikatan kovalen itu terbentuk karena menggunakan pasangan elektron bersama, ya. Jadi ikatan kovalen ini dia itu terbentuk karena menggunakan pasangan elektron bersama, ya. Beda sama ion. Kalau ion itu apa? Ion itu terbentuk karena serah terima elektron. Kalau ikatan kovalen terbentuk karena menggunakan pasangan elektron bersama. Nah, kedudukan pasangan elektron ini tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan. Jadi nggak selalu pasangan elektron itu, jadi kan kalau ada ikatan, misalnya tadi C sama H berikatan. Nah, nggak selalu ada elektron di antara mereka. Belum tentu si elektronnya itu ada di tengah-tengah antara C dengan H, ya. Bisa aja, mungkin bisa di tengah-tengah, mungkin juga bisa jadi ada di cenderung ke sebelahnya si C atau cenderung ke sebelahnya si H. Nah, bagaimana sih cara membedakannya, ya? Kok bisa ada yang kayak gitu? Ya, karena yang namanya ikatan kovalen itu bisa mengalami polarisasi atau pengutuban ikatan. Nah, kutubnya itu ada 2, ya. Polar itu kan artinya kutub. Nah, kutubnya itu ada 2, ada kutub yang positif, ada kutub yang negatif, ya. Nah, karena ikatan kimia itu berhubungan dengan adanya elektron, maka kalau yang positif itu istilahnya elektronnya sedikit, atau pengaruh elektron, kalau dia kutubnya positif berarti pengaruh elektron di kutub itu kecil, ya. Pengaruh elektronnya kecil, jadi dia nggak negatif gitu. Tapi kalau kutub negatif justru sebaliknya, ya, dia itu pengaruh elektronnya besar, artinya kutub yang negatif itu cenderung negatif banget, elektron banget gitu. Nah, contoh, ya, saya punya ikatan seperti ini. Ikatan antara H dengan H, ya, membentuk senyawa H2. Ternyata faktanya pasangan elektronnya itu ada di antara H dengan H dengan jarak yang sama. Ya, anggap aja dari sini ke sini dengan dari sini ke sini sama, ya. Pokoknya ini ceritanya sama. Sehingga, ya, posisi si elektronnya itu dia simetris, ya. Anggap aja ini gambarnya simetris, ya. Ya ampun, kan ternyata nggak simetris. Tapi anggap aja ini simetris, ya. Anggap aja nih bulatan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan ini sama. Berarti dia simetris, ya. Nah, ada juga, ya, ikatan seperti ikatan antara H dengan Cl membentuk HCl yang bentuk ikatannya seperti ini.
Berbeda dengan H2, kalau HCl bentuk ikatannya seperti ini. Ya, anggap aja ya jarak dari H ke Cl itu sama dengan H ke H yang ini. Ya, lihat. Kalau H ke H yang ini pasangan elektronnya itu dia ada di tengah-tengah. Ya, pasangan elektron ininya tuh ada di tengah-tengah. Tapi kalau pada H dengan Cl pasangan elektronnya itu nggak di tengah-tengah. Ya. Dia cenderung lebih mendekati si C. Jadi di sini nih si elektronnya itu lebih cenderung ada di sebelah sini. Nah, kalau di sini elektronnya itu sedikit. Bukan sedikit. Pengaruh elektron ke H itu sangat kecil ya, sehingga kalau kita ngelihat HCl ya dengan dalam bentuk molekulernya bentuknya seperti ini. Jadi awan elektronnya ya atau perkumpulan elektronnya itu dia lebih cenderung ada di dekat si Cl daripada si H. Jadi ini tuh lebih banyak elektronnya. Kalau lebih banyak elektronnya berarti lebih cenderung bersifat negatif ya. Tapi ini bukan ion negatif. Kenapa? Karena si elektronnya nggak lepas ya. Nggak dikasih nih sama si H langsung ke Cl. Dalam bentuk gambar molekul ini. Nah, kalau yang di arah H, di sebelahnya si H itu dia lebih elektropositif ya, kebalikan dari Cl yang lebih elektronegatif. Kenapa demikian? Ya, hal ini terjadi. Ya, kenapa kok bisa kayak gitu? Hal ini terjadi karena ya ada satu sifat yang dimiliki oleh si atom, yaitu coba diingat-ingat lagi tentang keelektronegatifan. Nah, apa ya keelektronegatifan? Yang lupa boleh diingat-ingat kembali, ya boleh dibuka lagi video saya tentang keelektronegatifan. Nah, yang lupa banget tapi males, udah tahu, pernah bisa, pernah hafal, saya kasih tahu ya biar ingat lagi. Jadi, keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia ya. Jadi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan atom untuk menarik elektron ke arahnya. Nah, ke arah dia dalam suatu ikatan kimia. Ya, contoh antara H dengan Cl. Ternyata kalau dilihat dalam sistem periodik unsur, H itu ada di sebelah kiri, Cl itu ada di sebelah kanan. Berarti nilai keelektronegatifan Cl itu lebih besar daripada H. Berarti Cl itu lebih punya kecenderungan yang lebih besar untuk menarik elektron ke arahnya si Cl. Jadi elektron itu lebih ketarik ke arah Cl daripada ke arah H. Kenapa? Karena keelektronegatifan Cl itu lebih besar daripada H. Beda dengan pada H2 ya, keelektronegatifan H pada H2 itu karena unsurnya sama berarti keelektronegatifannya sama. Berarti kecenderungan atom dalam menarik elektron ke arahnya itu juga sama. Makanya pasangan elektronnya ada di tengah-tengah. Ya, seperti itu cara kita memahami konsep dari keelektronegatifan ini. Nah, senyawa yang seperti ini berarti dia itu kan punya sifat yang berbeda ya. Nah, apa sih nama sifatnya? Nah, senyawa yang seperti ini yang elektronnya itu berada pada posisi yang simetris, berarti dia itu sifatnya non-polar. Nah, kalau yang ini
posisi elektronnya itu nggak simetris, berarti dia polar. Kenapa ini disebut polar? Karena pada senyawa ini ya terbentuk kutub yang relatif positif dengan yang relatif negatif. Kalau yang ini terbentuk kutub atau enggak? Enggak. Makanya kenapa nggak terbentuk ya? Karena gaya tarik si elektronnya itu ke kiri sama ke kanan sama. Jadi nggak ada yang lebih positif, nggak ada yang lebih negatif. Sehingga senyawa yang seperti ini disebut bersifat non polar ya. Dan untuk gampangnya kalian membedakan kovalen polar dengan non polar ya. Jadi kovalen polar itu dia biasanya bentuk molekulnya itu asimetris ya. Bentuk molekul yang asimetris itu bisa kalian lihat dari struktur Lewis-nya ya. Molekul-molekul yang tidak simetris atau asimetris biasanya struktur Lewis-nya itu dia mempunyai PEB ya. Dia itu mempunyai PEB. Jadi ngebedain yang polar sama non polar. Kalau polar itu asimetris, kemudian dalam struktur Lewis-nya juga dia punya PEB. Nah, adanya pasangan elektron bebas ini biasanya bikin si ikatannya itu jadi asimetris ya. Dan sebagai contoh gampangnya, biasanya ikatan kovalen polar itu terjadi antara senyawa-senyawa yang tersusun dari atom yang berbeda ya, tapi tidak semua juga seperti itu. Kemudian kalau ikatan kovalen nonpolar, dia itu bentuk molekulnya simetris ya. Bentuk molekul simetris asimetris lihat di mana? Ingat-ingat lagi tabel yang pernah saya berikan tuh tentang bentuk-bentuk molekul. Ada planar, segitiga planar, ada T, ada tetrahedral dan lain sebagainya. Kemudian kalau ikatan kovalen yang polar itu dia punya PEB, maka ikatan kovalen nonpolar sebaliknya, dia tidak memiliki PEB ya. Jadi gampangnya kalau kalian mau ngebedain mana sih senyawa yang polar, mana sih senyawa yang non polar ya. Kalau yang polar itu coba kalian bikin struktur Lewis-nya, yang polar punya PEB, yang non polar tidak punya PEB ya. Cara gampang ngapalinnya, ada polar, ada non polar. Non berarti tidak, berarti yang non polar itu tidak punya PEB. Kemudian polar berarti punya PEB. Nah, kalau dia nggak punya PEB berarti bentuk molekulnya simetris. Kalau dia punya PEB berarti bentuk molekulnya itu adalah asimetris. Ya, oke. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai ikatan kovalen, perbedaan ikatan kovalen polar dengan non polar. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.